Perdamaian Hamas-Israel diharapkan permanen. Indonesia salurkan bantuan ke Palestina 120 miliar rupiah. Megawati titip pesan ke Sekjen Gerindra untuk Prabowo. Aksi saling serang ormas di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Seli. Selamat pagi Apa kabar hari ini? Luar biasa hari Luar ini. biasa bahagia ya. Yes, Tentu saja pasti. kita sangat bahagia dan seluruh penjuru dunia juga turut merasakan rasa senang dan juga bahagia di mana pada Rabu kemarin baru saja Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini mengumumkan terkait dengan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas di Gaza. Betul, dan kita ketahui warga Gaza turut sujud syukur dengan adanya gencatan senjata ini yang akan berlangsung di tanggal 19 Januari 2025. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Warga Palestina yang berada di Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas dengan penuh sukacita. Euforia warga Gaza menggema di berbagai lokasi, begitu mendengar berita tentang kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas. Salah satu lokasi perayaan gencatan senjata Israel-Hamas berada di area Rumah Sakit Al-Aqsa Gaza. Selama beberapa jam, orang-orang mengubah seluruh area sekitar Rumah Sakit Al-Aqsa menjadi panggung perayaan dengan bergembira bersama. Orang-orang yang berada kamp pengungsi Al-Mawasi Gaza juga ikut merayakan gencatan Israel-Hamas. Al-Mawasi adalah lokasi yang telah dibom tanpa henti selama 15 bulan terakhir, sehingga memberikan ancaman kepada warga Gaza. Warga Gaza di Deir al-Balah juga bersukacita atas pengumuman gencatan senjata ini. Mereka saling merangkul satu sama lain dan menembakkan kembang api ke langit malam untuk meluapkan kegembiraan. Gencatan senjata di Gaza baru akan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Sebagai informasi, ceasefire atau gencatan senjata ini merupakan penghentian konflik bersenjata untuk sementara. Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas dilakukan dalam 3 tahap atau fase yang berjalan selama beberapa minggu ke depan, termasuk proses pembebasan atau pertukaran sandera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Israel dan juga Hamas resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza dan akan diberlakukan mulai 19 Januari 2025. Hamas maupun Israel akan menjalankan pertukaran sandera selama gencatan senjata tersebut. Hamas akan melepas 33 sandera, sedangkan Israel akan melepas sejumlah tahanan. Setelah lebih dari 15 bulan konflik berkepanjangan di jalur Gaza, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 42 hari. Kesepakatan ini diumumkan pada Rabu 15 Januari 2025 dan akan mulai berlaku efektif pada Minggu 19 Januari 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk mencari solusi jangka panjang. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani. Kesepakatan tersebut yang akan dimulai pada tanggal 19 Januari menjanjikan pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas secara bertahap. Terdapat 3 fase pada kesepakatan, pembebasan ratusan tahanan Palestina di Israel dan akan memungkinkan ratusan ribu orang yang mengungsi di Gaza untuk kembali ke rumah mereka yang tersisa. Announce a ceasefire in the hopes of reaching a permanent ceasefire between the two sides. The phase 1 of the agreement will go on for 42 days and it will include a ceasefire and the withdrawal of Israeli forces to the east away from populated areas. Israeli forces will then be positioned along the Gaza border and which will allow for the swap of prisoners as well as the swap of remains and the return of the displaced people to their residences. In phase 1, Hamas will be releasing 33 Israeli captives. Phase 1 also includes an increased flow of relief and humanitarian aid to all parts of the Gaza Strip, as well as the rehabilitation of hospitals, health centers, bakeries, and
allowing the entry of fuel and civil defense equipment, as well as basic necessities for displaced people who lost their houses as a result of the war. Gencatan senjata ini disambut dengan antusias oleh warga Palestina yang selama ini mengalami dampak langsung dari konflik tersebut. Gencatan senjata 42 hari ini menjadi momen penting dalam upaya meredakan konflik antara Hamas dan Israel. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada langkah-langkah lanjutan yang diambil oleh kedua belah pihak untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari kesepakatan, kedua pihak juga menyetujui pembebasan sejumlah tahanan. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak. Komunitas internasional menyambut baik kesepakatan ini. PBB dan berbagai negara, termasuk Mesir yang bertindak sebagai mediator, berharap gencatan senjata ini dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat di berbagai negara menyambut baik kesepakatan antara Hamas dan juga Israel yang berujung pada penghentian perang di Gaza serta penetapan gencatan senjata di wilayah tersebut. Dalam hal ini, pemirsa, DPR RI juga menyambut baik langkah tersebut dan diharapkan menjadi awal dari perdamaian yang permanen. Kesepakatan tersebut yang muncul setelah berminggu-minggu negosiasi yang melelahkan di ibu kota Qatar, menjanjikan pembebasan secara bertahap puluhan sandera yang ditahan Hamas, pembebasan ratusan tahanan Palestina di Israel, dan akan memungkinkan ratusan ribu orang terlantar di Gaza untuk kembali ke puing-puing rumah mereka. Tentu kita sangat bahagia mendengar berita bahwa sudah ada langkah-langkah menuju perdamaian antara pihak yang bertikai di wilayah Palestina, khususnya di wilayah daerah Gaza. Nah, ini adalah langkah menuju perdamaian dan kita harapkan bahwa langkah-langkah ini adalah langkah yang permanen untuk bisa terciptakan perdamaian yang berkepanjangan sehingga menghentikan segala macam bentuk agresi militer, menghentikan segala macam bentuk pertempuran, dan kita bisa kembali membangun masyarakat di Gaza, saudara-saudara kita di sana, untuk bisa kembali hidup secara normal, mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kesempatan perekonomian, dan juga meningkatkan kemampuan kesejahteraan masyarakat, dan juga bisa memastikan perdamaian secara global, sehingga pembangunan ekonomi wilayah-wilayah jalur perdagangan tidak lagi terganggu dan perdamaian yang seutuhnya bisa diraih dan diciptakan untuk kepentingan masyarakat secara global. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, turut merasa bahagia terkait dengan kabar gembira yang diumumkan oleh Presiden Amerika Joe Biden. Dev juga berharap selain langkah ini menjadi langkah yang permanen untuk menciptakan perdamaian. Pembangunan ekonomi, wilayah jalur perdagangan di Gaza tidak terganggu sehingga warga Palestina bisa kembali sejahtera dan mendapatkan kehidupan yang layak dan kembali bangkit dari pertikaian ini. Kesepakatan ini juga akan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ini menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Indonesia disebut tidak akan pernah lelah untuk membantu rakyat Palestina hingga saat ini. Ketua Basnas Nur Ahmad menjelaskan bahwa negara Indonesia telah menyalurkan bantuan dana ke Palestina sebesar 120 miliar dengan penerima manfaat berjumlah 400.000 orang. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun masjid, rumah sakit, dan sekolah. Dirinya berharap bangsa Palestina segera dapat merdeka dan gencatan senjata agar konflik dapat berakhir. Yang sudah kita salurkan 120 miliar, sedangkan yang masih tersisa kurang lebih 200 miliar. Dan itu memang kita gunakan untuk rekonstruksi nanti. Tadi yang disampaikan oleh beliau, Bapak Ketua MPR, rencananya memang kami akan gunakan untuk membangun masjid, rumah sakit, dan sekolahan. Atas dukungan beliau tentu saja tadi juga sudah disampaikan, insya Allah kami akan kumpulkan kembali yang 200 tambah kira-kira 300 sehingga kurang lebih 500 miliar bisa untuk 3 gedung tersebut. Itu yang ditunggu oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ketua MPR telah memfasilitasi kami dalam public expose ini, karena ini mempunyai arti yang sangat penting dan sangat berarti bagi Gaza, Palestina di mata dunia internasional. Apa yang kita bantukan saja itu mempunyai arti yang sangat penting bagi mereka di dunia internasional, apalagi ini di gedung MPR. Sehingga dengan demikian secara politik insya Allah ini adalah bagian
bahwa seluruh bangsa Indonesia bersatu padu membantu Palestina, terutama kemanusiaan, dan syukur kita juga menunggu segera merdeka. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh Badan Amil Zakat Nasional dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Menurutnya, bantuan Basnas tersebut dapat memberikan andil yang tidak kecil bagi perjuangan rakyat Palestina. Bantuan yang disalurkan Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional dinilai dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi rakyat Palestina. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani usai menghadiri public expose Basnas dengan tema membasuh luka Palestina di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani mengatakan bahwa bangsa Indonesia memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dari berbagai sisi seperti sisi kemanusiaan dan sisi politik. Hal ini dilakukan agar rakyat Palestina dapat mewujudkan Palestina yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Beliau merencanakan akan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bangunan-bangunan yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di tanah Palestina, yakni masjid, sekolah, dan rumah sakit yang kini hancur bisa diperbaiki kembali. Jadi beliau sudah menghitung kemungkinan jumlah yang diperlukan semuanya, itulah kira-kira yang disampaikan oleh beliau. Kira-kira itu yang hari ini, dan kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat mensupport, mendukung perjuangan Basnas sebagai bagian dari upaya membantu rakyat Palestina, karena ini bagian dari perjuangan total kita semuanya, ya di bidang kemanusiaan, di bidang politik, di bidang apa saja, semuanya kita lakukan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, tentunya juga ini salah satu kabar yang sangat menggembirakan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga penjuru dunia terkait dengan adanya gencatan senjata, dan mudah-mudahan ini kedepannya bisa terus adanya perdamaian yang sangat abadi. Betul, kita berharap dengan adanya diberlakukan gencatan senjata di tanggal 19 Januari 2025 selama 42 hari ini memberikan dampak positif bagi warga Gaza yang memang merindukan dengan adanya kedamaian ya, Festi. Betul, dan tentunya usai jeda kita berdua akan berdiskusi bersama pengamat internasional Timur Tengah bersama Tia Mariatul usai jeda berikut ini. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Tentu Festi dan pemirsa, di mana ada kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Di mana kalau kita ketahui banyak warga Gaza yang sudah sujud syukur dengan adanya gencatan senjata yang akan diberlakukan pada tanggal 19 Januari 2025. Dan tentunya juga dunia ini merespon positif terkait dengan adanya gencatan senjata Israel dan antara Israel dan juga Hamas di Gaza seperti itu yang juga diberlakukan pada tanggal 19 Januari 2025. Dan apakah
apakah terjadinya pertempuran sementara ataupun perdamaian sementara ini terkait dengan kawasan Timur Tengah ini akan berdampak yang signifikan? Dan untuk membahasnya lebih jauh lagi, sudah bergabung bersama kami Mbak Tia Mariatul selaku pengamat internasional Timur Tengah. Halo, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi. Mbak Tia, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV untuk membahas terkait dengan pembahasan yang sangat luar biasa, dan juga kita turut bahagia dan juga senang ya mendengar kabar baik seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah perdamaian yang berkelanjutan dan juga permanen seperti itu. Dan kalau misalnya kita berbicara terkait dengan gencatan senjata pada saat ini, Mbak Tia, 15 bulan lamanya ini, mengapa baru sekarang baru muncul adanya gencatan senjata ini? Apakah ini adanya faktor karena ada kabar yang mengatakan bahwa Israel ini sedang mengalami kemerosotan terkait dengan secara internal seperti itu, finansial, infrastruktur, dan juga adanya desakan dari Amerika Serikat. Apakah ini ada faktor dari situ atau mungkin ada variabel yang lain? Mbak Tia, silahkan. Ya, oleh Presiden memang betul akan terjadi ceasefire atau gencatan senjata, bahkan tidak sementara ya kabarnya, itu akan permanen. Kan kita juga di sejumlah medsos melihat bagaimana masyarakat Gaza celebrate about this incident, ya mereka merayakan dengan sujud, dengan takbir dan lain-lain begitu. Tapi itu tadi ya, yang saya khawatirkan kalau ditanya tentang faktor, banyak faktor ini Mbak. Satu, bisa jadi karena memang ini kaitannya dengan tidak hanya Israel tapi juga dari sisi Amerika Serikatnya begitu ya. Jadi ada muatan politis yang cukup signifikan dalam hal ini karena memang presiden atau pemerintahan Biden ini akan segera berakhir. Jadi saya melihatnya bahwa pemerintahan Biden ini ingin menutupnya dengan cara yang tanda kutip gitu ya. Artinya memang ingin menunjukkan kepada pendukung Partai Demokrat bahwa yang kemarin itu berbelot ke arah Trump, bahwa keputusan dari Partai Demokrat itu tetap lebih baik daripada Partai Republik begitu ya. Jadi ingin menutup Partai Demokrat ini ingin menutup pemerintahannya dengan cara yang manis untuk tabungan politik 5 tahun ke depan. Jadi bukan untuk hari ini. Hari ini memang sudah ditetapkan bahwa Trump sebagai pemenangnya. Tapi ini nih adalah untuk tabungan politik ke depan, bahwa Partai Demokrat itu tetap merupakan partai yang memang harus dipilih oleh pihak-pihak yang selama ini membackup perdamaian, pluralisme, imigran dan lain-lain begitu ya. Jadi muatan politiknya cukup keras begitu dengan kasus ceasefire permanen ini. Itu yang pertama faktornya. Yang kedua, bisa jadi di dalam Israel sendiri memang ada semacam penurunan begitu ya budget, karena memang saya melihat bahwa aksi boikot dari dunia internasional cukup signifikan juga terhadap finansial Israel. Walaupun sebagian orang menyatakan bahwa aksi boikot itu tidak akan berpengaruh apa-apa, tapi saya melihat bahwa rupanya cukup cukup keras juga tamparannya untuk Israel. Belum lagi dari tekanan dunia internasional gitu ya. Karena di era digital ini cukup memberikan keuntungan terhadap Palestina, terhadap Hamas, bahwa dunia internasional, publik internasional di era digital, di era medsos ini cukup terbuka dalam mendukung Free Palestine. Kita melihat bagaimana Palestina beda dengan dulu, sebelum era media sosial begitu ya. Mereka sekarang langsung bisa menyaksikan. Akhirnya kalau dalam perspektif HI ini Mbak, era konstruksinya itu inilah saatnya, di mana kekuatan people atau masyarakat itu lebih besar daripada kekuatan negara begitu ya. Jadi faktor-faktornya banyak. Satu, dari pihak sendiri memang punya muatan politik tertentu. Yang kedua, tekanan publik internasional. Yang ketiga, secara finansial juga Israel mengalami kemerosotan karena banyak boikot dari berbagai negara. Apakah artinya nantinya kalau Donald Trump sudah menjadi Presiden Amerika Serikat akan ada eskalasi yang meningkat lagi, Mbak Tia? Saya demikian melihatnya. Karena berdasarkan sejarah, Partai Republik ini tidak lebih lembut daripada Partai Demokrat. Trump ini kan dari Republik. Bahkan Trump yang menyatakan dulu mengklaim atau memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Padahal jelas-jelas secara hukum PBB, secara kesepakatan
bersama bahwa East Jerusalem itu bagian dari Palestina. Bahkan West Bank sendiri itu masih menjadi area internasional, tapi sudah dilakukan okupasi atau pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di West Bank, begitu ya. Jadi pada masa Trump justru Palestina itu dicaplok perlahan, semakin banyak yang terjadi pembangunan-pembangunan pemukiman Yahudi. Yang kedua, yang klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pindah dari Tel Aviv juga pada masa Trump. Trump sangat berani mendeklarasikan itu yang dikutuk oleh dunia internasional begitu. Jadi penggantian dari Biden terhadap Trump itu tidak menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi lebih parah dibanding dengan Biden kalau dilihat dari secara histori. Maka ini semacam reminder dari Biden. Ini tetap saya better loh dalam konflik Palestina Israel. Seolah-olah ingin mengungkapkan itu terhadap dunia internasional. Tapi problemnya adalah betul fire ini akan berjalan karena secara sejarah peace agreement antara Israel dengan Palestina itu semuanya selalu diingkari oleh pihak Israel. Dari mulai Oslo 1, Oslo 2, Camp David, Taba itu semuanya failed, Mbak. Jadi saya harapannya tidak demikian, tapi berdasarkan sejarah saya mengingkari yang terjadi antara Palestina dengan Israel begitu. Tia tadi juga sempat disebutkan bahwa ini dari Partai Demokrat sendiri ingin memberikan yang terbaik di masa akhir jabatannya ya untuk tabungan selama 5 tahun ke depan seperti itu ya. Dan terkait dengan adanya politisi antara Donald Trump dan juga Joe Biden ataupun perpindahan antara Presiden Joe Biden ke Donald Trump ini tidak memungkiri atau akan terjadinya ataupun menjadi warga Palestina menjadi semakin aman seperti itu. Tapi juga kita lihat dari berbagai histori memang ini bisa mungkin terjadi akan ada pertempuran kembali seperti itu ya mungkin Mbak Tia ya. Dan kalau jadi biasanya begini, setiap mau election Israel, setiap mau election Amerika, konflik Palestina Israel ini selalu dijadikan alat begitu. Kita lihat saja dari sebelum-sebelumnya. Setiap mau election di Israel pasti ada provokasi. Kalau misalnya Hamas tidak menyerang pun mereka akan masuk ke Al-Aqsa, memakai sepatu dan lain-lain yang memprovokasi emosi di Palestina begitu. Yang kedua, eleksi Amerika, karena tidak hanya di Indonesia ternyata Mbak, kasus Palestina Israel ini cukup menarik juga di Amerika begitu, untuk dijadikan alat politik untuk memenangkan election begitu. Untuk menambahkan ataupun menambah suara dari masing-masing, misalnya untuk menjadikan seorang presiden seperti itu ya Mbak Tia ya. Dari kalau misalnya tadi saya garis bawahi ketika Mbak Tia mengatakan bahwa mungkin saja ada ingkar janji dari Israel. Andai kata Israel ini mengingkari juga seperti itu, antisipasinya seperti apa kira-kira nih Mbak Tia yang bisa Mbak Tia lihat, dan juga seberapa besar ataupun penting dari peran PBB ini ketika yang turut juga memberikan sebuah legitimasi bahwasannya untuk memberikan kesepakatan ini harus disepakati ataupun ditaati oleh kedua belah pihak. Ada beberapa poin sebetulnya bisa saya sarankan ya. Saya kan hanya menganalisis berdasarkan beberapa agreement yang sudah terjadi. Dan saya lihat untuk yang ceasefire sekarang, aktornya itu saja. Sayangnya, satu kata Mesir, kemudian 3 Amerika, Hamas, dan Israel. Nah, kalau perlu untuk supaya menciptakan ceasefire permanen, bahkan saya berharapnya ke two-state solution, karena saya melihat Netanyahu ini punya niat baik. Tidak ada two-state solution bagi Netanyahu administration itu. Dia pengennya satu negara yang bernama Israel. Gitu. Ini yang dikhawatirkan. Maka harus ditambah mediator, Mbak. Artinya kita tidak bisa depend on Qatar saja atau Mesir, karena Mesir juga ketika terjadi Sinai, dia juga hanya mementingkan kepentingan negaranya, begitu ya. Ini harus ada tambahan negara, karena kita juga melihat negara Arab juga sudah ada beberapa yang diplomatik dengan Israel, misalnya Uni Emirat, kemudian ada Bahrain, begitu ya. Dan bagaimana kekuatan isi ini bisa digunakan untuk menekan pihak Israel. Indonesia salah satunya. Kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi kita bisa melakukan pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat. Bagaimana Pak Prabowo dalam hal ini bisa, laporan polisinya bisa uji, bagaimana beliau bisa approach terhadap Donald Trump next, gitu ya, untuk bisa melakukan ceasefire agreement ini secara permanen. Begitu kemudian negara-negara Arab Saudi memang tidak punya hubungan diplomatik, tapi dia dengan Amerika sangat baik. Itulah cara-cara itu yang harus dilakukan. Karena kalau kita tergantung dari para mediator, ini sudah terjadi. Mediator ini sudah pernah dengan mediator yang sama, tapi finally fail. Dia gagal, yang sudah gagal. Dan Israel dengan mudahnya mengingkari perjanjian gitu. Bagaimana supaya ini itu tadi, Indonesia ini saatnya nih Pak Prabowo supaya unjuk gila ya,
Ibaratnya bagaimana foreign policy-nya bisa ditunjukkan dalam dunia internasional yang efeknya nanti kepada image beliau untuk 5 tahun ke depan di Indonesia. Bagaimana berhasil atau tidak Prabowo ini melalui Pak Sugiono di Kemlu melakukan bilateral dengan Amerika Serikat, dengan Donald Trump, karena kita melihat bahwa Pak Prabowo pernah teleponan secara pribadi dengan Donald Trump ya. Coba dong, kalau untuk hal ini bisa approach terhadap Donald Trump untuk menjaga ceasefire permanen ini antara Hamas dengan pihak Netanyahu begitu. Ya kan sama-sama kita ketahui bahwasanya gencatan senjata akan dimulai di tanggal 19 Januari Betul. dengan Betul. jangka waktu 42 hari dan ada 3 fase, di mana satu fase ada 33 orang yang akan dibebaskan. Dan banyak Mbak Tia yang berpendapat bahwasanya ini adalah salah satu menjadi bukti akan adanya gencatan senjata secara permanen. Tapi Mbak Tia sendiri menanggapinya seperti apa, Mbak? Berulang kali suka menyalahi perjanjian, apalagi secara sandra lebih banyak Hamas misalnya yang dibebaskan. Dari pihak Israel untuk fase pertama 33, dari Hamas sekian, lebih banyak yang pasti ya jumlahnya begitu kan. Jadi khawatirnya nanti memang ada pihak yang terprovokasi yang menyebabkan Israel melegalitas untuk melakukan serangan kembali. Yang sudah-sudah demikian, apalagi di update news itu Netanyahu justru tidak kabinetnya tidak akan datang begitu ya dengan ceasefire agreement ini. Belum apa-apa sudah begitu gitu ya. Makanya saya tidak bilang pesimis, tapi berdasarkan yang sudah-sudah mereka suka menyalahi perjanjian. Makanya harus ada pressure atau penekanan terhadap pihak Israel untuk tidak melakukan itu. Dari mana solusinya itu tadi? Satu, dari opini publik, terus kita mempressure supaya Israel komitmen, Amerika komitmen. Kemudian yang kedua ada aktor lain yang menjadi mediator dalam konflik Hamas dengan pihak Israel. Artinya memang kita pun harus sama begitu ya, harus melakukan action punya bagaimana ini adalah panggungnya Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita punya bargaining position dalam kasus Palestina Israel. Kemudian OIC juga bisa digunakan. Bagaimana pihak-pihak negara-negara di OKI itu bisa melakukan apa namanya diplomasi dengan pihak Amerika Serikat bahwa ceasefire agreement ini harus dilakukan secara permanen, bukan sementara begitu. Maka kalau perlu harus two step solution. Jadi Netanyahu harus diberi tekanan begitu ya. Jadi jangan sembarangan lagi melakukan kebijakannya sehingga ini merugikan masyarakat Gaza kembali begitu. Mbak Tia, kalau misalnya tadi Mbak Tia mengatakan bahwa pada saat ceasefire agreement seperti itu Netanyahu ataupun presiden dari Israel ini tidak menghadiri acara tersebut, itu tandanya kita sudah melihat bahwa tidak ada keseriusan di hal ini ya, di inisiasi ini. Apakah memang terkait dengan perdamaian abadi ini bisa dikatakan mungkin atau masih 50-50 sepertinya Mbak Tia? Nah itu tadi masih 50-50, belum apa-apa saya bilang kan, belum apa-apa Netanyahu sudah mengeluarkan terupdate news itu saya lihat waduh ini kejadian lagi seperti yang sudah-sudah bahwa mereka akan mengingkari agreement yang sudah begitu di Oslo 1, di Oslo 2, di Taba, di Camp David sekalipun awal perjanjian agreement antara Palestina dengan Israel bahkan di zamannya era Yasir Arafat begitu, Mbak, begitu ya. Jadi bagaimana si Netanyahu ini ditekan dan salah satu yang bisa menekan Netanyahu ini adalah pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat ke depan adalah di Donald Trump. Maka itu tadi orang-orang yang bisa memang approach terhadap Donald Trump, negara-negara yang bisa approach terhadap Donald Trump itu bisa melakukan diplomasi dengan sangat baik terhadap Amerika Serikat supaya bisa mengendalikan Netanyahu ini. Karena tidak ada negara lain yang bisa mengendalikan Netanyahu selain Amerika begitu. Mbak Tia, lalu bagaimana menurut Mbak Tia seharusnya upaya dari negara-negara mediator atau tetangga untuk mengawasi kegiatan gencatan senjata ini, Mbak Tia? Kalau hanya Qatar dan Mesir susah ya, dari dulu kan memang mereka itu aktornya. Satu, Qatar kenapa dipilih? Memiliki kedekatan dengan Hamas. Kemudian Mesir itu punya border atau perbatasan langsung dengan pihak Israel, dengan pihak Palestina begitu. Jadi itu saja yang dipilih. Nah harusnya ada aktor lain. Solusinya ada aktor lain yang lebih kuat yang bisa menekan pihak Israel. Jangan hanya Mesir dengan Qatar begitu ya. Tapi ada negara lain, itu dari negara Arab yang cukup kuat menjadi mediator juga masuk terlibat dalam agreement ini begitu. Kalau itu saja ya yang sudah-sudah ya failed gitu Mbak. Itu yang dikhawatirkan begitu ya.
Oke, Mbak Tia, yang menjadi perhatian publik adalah negara Qatar. Kita ketahui bahwa dari Qatar sendiri memiliki inisiatif yang sangat tinggi dan juga peran yang sangat besar dalam inisiasi gencatan senjata ini. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Qatar ini juga mencari sebuah peluang karena ingin memiliki rasa aman ataupun posisi yang juga aman. Dari Mbak Tia sendiri melihat peran dari Qatar ini seperti apa, Mbak Tia? Qatar itu bisa berbicara dengan Hamas. Di negara-negara Timur Tengah, terutama di Gulf countries, di negara-negara Teluk, yang bisa bicara dengan Hamas ya Qatar. Arab Saudi tidak, makanya bahwa kenapa Arab Saudi diam begitu ya dengan konflik Hamas dengan Israel ini. Memang secara politik Saudi Arabia itu kurang menyukai Hamas, gitu ya. Menyukai Hamas, kurang menyukai Muslim di Mesir, karena itu kan relate ke sana. Secara hubungan Iran juga baru sekarang-sekarang ya, membuka hubungan diplomatik karena dan China, begitu. Sebelumnya kan memang mereka tidak mempunyai hubungan baik, bahkan akad diplomatik dengan Iran, gitu. Tapi dibukanya hubungan diplomatik dengan Iran, tidak lantas mereka langsung menyatu menjadi sahabat gitu. Prosesnya lama. Sehingga memang sikap Saudi Arabia terhadap Hamas memang kurang welcome begitu ya. Jadi Arab Saudi memang tidak bisa, yang hanya bisa masuk ke Hamas ya Qatar itu tadi. Tapi Qatar tidak mempunyai kekuatan yang cukup signifikan menjadi mediator di sini karena yang sudah failed begitu ya. Yang sudah failed. Harus ada aktor lain saya bilang, yang masuk dan terlibat dalam agreement ini kalau memang mau menekan Netanyahu gitu. Ya, kalau kita tarik sebelumnya, kalau kita ketahui juga Mbak Tia, ini apakah bisa disebut dengan taktik dari Biden sendiri? Karena kita ketahui sebelum di akhir masa jabatannya eskalasi ini meningkat, namun pas akhir masa jabatannya namun ia menyerukan dengan adanya gencatan senjata ini, Mbak Tia. Iya sekali lagi. Israel tertekan dan nurut itu ya Amerika. Kalau Amerika sudah bilang dia akan ngikutin, walaupun menggerutu istilahnya ya. Netanyahu tuh tetap tidak ingin, bahkan kabinetnya tidak akan datang pada ceasefire agreement itu. Ini memang dia tidak setuju. Netanyahu dan partainya dan kabinetnya tidak setuju dengan agreement ini. Nah, itu yang dikhawatirkan nanti akan menyalahi agreement. Ini murni keluar dari Amerika Serikat. Saya melihatnya demikian karena untuk menyelamatkan Partai Demokrat yang 5 tahun ke depan itu tadi, gitu ya. Jadi memang ini tabungan politiknya Partai Demokrat begitu. Saya melihatnya motifnya lebih ke arah sana. Makanya ini ceasefire agreement ini diperlukan pemantauan atau pengawasan dari berbagai pihak, dari OKI, aktor yang terlibat di dalamnya, kalau perlu ditambah bukan hanya dari Qatar dan Mesir, tapi punya bargaining position dengan pihak Amerika Serikat, gitu. Saya sekali lagi Pak Prabowo coba bisa tidak memainkan peran politik luar negerinya dalam hal ini, karena memang ini cukup signifikan untuk Indonesia Israel ini. Ya. Bagaimana di panggung internasional kita menunjukkan diri kita bisa bermain dalam politik internasional untuk mengawasi, menjaga stabilitas ini. Karena memang isu untuk politik domestik Indonesia sendiri. Kalau tidak, ya itu juga akan berimbas terhadap politik dalam negeri Pak Prabowo ke depan. Juga tabungan politik bukan hanya untuk Amerika, untuk Indonesia juga saya pikir. Bisa tidak kita menentukan sikap kita di panggung politik internasional begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Tia atas pemaparannya dan juga penjelasannya yang sangat luar biasa ini menjadikan sebuah wawasan untuk kita semua ya. Betul. Terkait dengan adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas di Gaza seperti itu, dan juga turut harapan kita semua mudah-mudahan dari adanya pertempuran sementara ini kedepannya juga ada sebuah perdamaian yang abadi seperti itu ya Mbak Tia ya. Mbak Tia, terima kasih banyak Mbak Tia atas waktunya, terima kasih dan selamat pagi. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam
hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus pasti. mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya di mana Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa hilirisasi merupakan bagian dari asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dan dirinya juga menyebut bahwa pihaknya akan terus mendukung hilirisasi dan khususnya di bidang energi. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dengan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Dalam hal ini, Menteri ATR BPN sekaligus Wakil Ketua Satgas Hilirisasi, Nusron Wahid mengatakan, nantinya akan merumuskan apa saja menjadi kewenangannya dengan memprioritaskan beberapa sektor. Kewenangan tersebut mencakup informasi tanah, penyediaan tanah, asas dimensi tata ruang, hingga mempercepat proses perizinan yang berkaitan dengan pertanahan. Lebih luas, Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi akan menggelar rapat pada Jumat besok. Rapatnya besok pagi. Hilirisasi ini kan bagian dari program prioritas dan asta-cita Bapak Presiden. Karena itu kita harus support hilirisasi, apalagi hilirisasi di sektor energi. Jadi ini double prioritas. Jadi prioritasnya pertama adalah energi, yang kedua adalah hilirisasi. Nah, kita pasti akan merumuskan apa saja yang menjadi kewenangan kita. Yang pertama pasti informasi tanah, kedua penyediaan tanah, nomor 3 masih asas dimensi tata ruang, yang nomor 4 ya mempercepat proses-proses perizinan yang berkaitan dengan dunia pertanahan. Nah, supaya apa? Supaya kata kuncinya masalah hilirisasi adalah percepatan. Kemudian ada hasil dan sebagainya. Saya kira itu. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki hubungan yang baik sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden hingga saat ini. Namun begitu pemirsa, meski kedua tokoh tersebut belum bertemu lagi, dirinya menegaskan bahwa komunikasi masih tetap berjalan dengan baik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki hubungan yang baik. Muzani mengatakan hubungan tersebut telah terjalin sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia hingga saat ini. Namun ia menyebut meskipun PDI Perjuangan tidak masuk dalam pemerintahan, partai besutan Megawati itu dinilai tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Lebih luas dirinya mengungkapkan hal ini menjadi sinyal positif untuk situasi politik agar berjalan kondusif. Jadi gini, hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang, hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik, baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega. Karena itu ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu hubungannya juga tetap terjalin. Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai. Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa
PDI tidak akan kemana-mana, PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah sinyal positif bagi situasi dan politik yang makin kondusif. Itu terjadi karena ada hubungan pribadi antara dua pemimpin yang makin hari makin bagus, dan itu bukan hubungan 1-2 hari, tapi telah dilalui cukup panjang jauh sebelum beliau jadi presiden. Dari Jakarta, Farijal Amatamin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra menyambut baik wacana pertemuan antara Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Perihal wacana pertemuan itu, Gerindra masih menunggu putusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan antar kedua tokoh politik tersebut. Wacana pertemuan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengemuka. Wacana pertemuan ini pun diketahui melalui pernyataan dari kader PDI Perjuangan. Menanggapi wacana tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pertemuan ini sudah semestinya harus dilakukan. Kendati demikian, dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu momen pertemuan antara Prabowo Mega. Sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah, itu kita akan menunggu, dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Tapi sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan adalah hal yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan. Nah, itu sehingga menurut saya ya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa dirinya juga membawa pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pesan tersebut, pemirsa, ia mengatakan bahwa Megawati mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui perantara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani mengungkapkan bahwa pesan tersebut merupakan ucapan rasa terima kasih Megawati terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Prabowo telah menindaklanjuti keputusan MPR yang mencabut TAP MPR tahun 1967 terkait tuduhan Presiden pertama Soekarno yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Kan seperti dalam pidato Bu Mega bahwa penghargaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, setelah pimpinan MPR itu mengklirkan beliau dari segala macam sakwa sangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam gerakan G30 SPKI, maka tidak ada lagi sakwa sangka terhadap Bung Karno, yang notabene adalah bapaknya Ibu Mega. Dan kemudian Ibu Mega, Pak Presiden Prabowo segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan. Sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan menyampaikan, dan saya sampaikan itu kepada Pak Prabowo. Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengumbar kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terlihat melalui pernyataan Megawati yang menyebut kerinduan Presiden Prabowo Subianto terhadap masakan nasi goreng buatannya. Presiden Prabowo disebut sangat menyukai masakan nasi goreng buatan ketum partai berlambang banteng itu. Prabowo juga hafal menu nasi goreng yang disajikan Megawati, seperti menu nasi goreng ikan asin, nasi goreng ayam, dan nasi goreng kambing. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenang memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin,
ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Gitu. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Manfaatnya begini, pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Dan kita merasa lega kalau pemimpin kita sering ngobrol-ngobrol seperti itu. Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin, maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus, sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya. Politik nasi goreng ini diharapkan mampu membuat Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat segera melakukan pertemuan. Pertemuan kedua tokoh ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik nasional. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana kebakaran melanda gedung Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam. Kepala Dinas Gulkamart DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan kebakaran ini diduga dari ruangan tempat hiburan malam atau diskotik. Dan selain itu pengunjung yang juga terjebak sudah berhasil diselamatkan atau dievakuasi oleh anggota Damkar. Dengan mengerahkan 21 unit mobil Damkar DKI Jakarta, serta ratusan personel Damkar, berupaya melokalisir api di gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu malam. Kebakaran ini melanda 3 lantai yang berada di lantai 7, 8, dan 9 pada gedung pembelanjaan tersebut. Sementara menurut PLT Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, kebakaran ini timbul dari sebuah ruangan tempat hiburan atau diskotik. Jadi ledakan ini kita juga belum tahu, tapi yang pasti kan Plaza Glodok ini tempat jual elektronik ya, barang-barang elektronik. Nah itu apakah gas, apakah gas atau dari elektronik tersebut kita belum bisa pastikan. Pak, total 1 perempuan dan 8 laki-laki betul ya Pak ya? Ya. Tadi diamankan kemana Pak? Iya betul, jadi sudah di PMI sudah dievakuasi di ambulan, tapi dalam kondisi semuanya alhamdulillah tidak ada korban apa luka atau korban terbakar. Pak, sampai saat ini berapa gedung sih Pak? Kalau sumber api sendiri dari mana? Nah, sumber api dugaan sementara itu dari lantai 7 dan lantai 8. Jadi lantai 7 itu ada aktivitas apa namanya tuh? Bukan. Apa namanya? Restoran? Bukan restoran. Diskotik. Oh, oke. Diskotik dan di atasnya ada kafe. Jadi sumber api dari situ, cuman dugaan penyebabnya kita belum tahu. Kita belum tahu dugaan penyebabnya apakah dari masalah listrik atau apa, karena kita masih fokus ke pemadaman. Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 150 personil dikerahkan ke lokasi guna melokalisir api. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, penyebab dari kebakaran yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu malam kemarin masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menegaskan untuk memastikan penyebab kebakaran, tim Puslap 4 akan turun langsung guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Kebakaran besar di Glodok Plaza terjadi pada Rabu malam, menghanguskan 2 lantai Glodok Plaza yang berada di dalamnya. Api yang cepat membesar melahap bangunan di lantai 7, lantai 8, dan lantai 9 yang berada di dalam plaza tersebut. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah bekerja selama lebih dari 12 jam. Namun beberapa sisa api masih terus diwaspadai untuk menghindari potensi kebakaran ulang. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan, untuk menyelidiki penyebab kebakaran, Polda Metro Jaya mengerahkan tim Puslap 4 Polri dan jajaran Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Proses penyelidikan penyebab dugaan kebakaran itu pasti akan kami lakukan secara profesional dan prosedural. Nanti kami akan menghadirkan atau melibatkan Puslap 4 untuk melakukan olah TKP untuk mendalami penyebab kebakaran. Ya, dan kasus ini juga dimonitor dan di-backup oleh jajaran Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, manfaatkan kunci motor masih menyantol. Seorang pria nekat menggasak sepeda motor jenis Matic di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa malam kemarin. Dan pelaku berhasil dipergoki oleh korban hingga akhirnya pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Pria berinisial A tak berkutik saat menjadi target amukan massa usai berupaya menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Haji Maisin, Klender Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa malam. Pelaku pun mendapat boge mentah oleh warga yang geram dengan ulahnya. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kunci motor korban yang masih menyantol. Korban yang mengetahuinya langsung memergoki pelaku dan sempat terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor. Korban pun berteriak meminta bantuan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Guna menghindari amukan massa yang semakin membuas, pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Durensawit. Kalau awas, jangan tutupi. Tadi ngambil apa? Motor apa? Motor metik, Pak. Motor metik. Pakai alat apa? Kuncinya nyantel, Pak. Kuncinya nyantel. Lagi diparkir. Udah berapa kali? Belum tahu, baru ini Bang, saya himat. Baru ini Bang. Dari berapa orang? Sendiri, Pak. Dua dia makanan. Dia nyebrang dari situ ke sini, kira saya orang mau beli, nggak taunya dia ngeluarin motor, suaminya yang punya toko keluar, dia rebut-rebutan di sini, tapi kena motornya dia, udah dapet, nah dia teriak maling, ya udah saya teriak maling, bocah-bocah kecil-kecil pada ikutan, nah yang beli dari toko itu bantuin, tapi udah kena. Berapa orang pelakunya? Satu ya. Guna kepentingan penyidik lebih lanjut oleh tim penyidik, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kantor Majelis Pimpinan Wilayah salah satu ormas diserang ormas lainnya di kawasan BKR Kota Bandung pada Rabu sore kemarin. Dan belum diketahui penyebab terjadinya bentrok, namun terdapat sejumlah anggota ormas yang mengalami luka akibat pecahan kaca dan juga sajak. Seperti inilah video amatir saat detik-detik terjadinya bentrokan antar kedua ormas di kawasan BKR Kota Bandung pada Rabu sore. Salah satu ormas terlihat dalam video melakukan perusakan terhadap sejumlah kendaraan di salah satu kantor ormas. Bahkan dalam video salah satu ormas yang melakukan penyerangan merangsak masuk. Belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan. Namun puluhan petugas kepolisian disiagakan guna mengantisipasi terjadinya bentrok susulan antar kedua kubu ormas tersebut. Pihak kepolisian juga akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya bentrokan antar kedua kubu ini. Tadi sekitar pukul 14.30 ya, terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian saat ini situasi sudah terkendali kondusif, di mana kami Polsek Regol berikut Koramil Regol Lengkong mendapat BKO dari Polrestabes mengamankan situasi.
sudah teridentifikasi? Sampai saat ini tim kami masih menelusuri apa yang menjadi penyebab gesekan seperti ini. Untuk sementara yang luka juga kami masih telusuri ya. Tim kami masih ngecek ke rumah sakit apakah ada korban atau tidak. Termasuk motif juga masih diselidiki. Motif kami masih selidiki ya, apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi gesekan kedua ormas ini. Nanti perkembangan lanjut nanti melalui pimpinan kami laporkan. Untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan kembali. Untuk antisipasi penyerangan kembali tentunya kami sudah terlihat di sini kami turunkan personil baik dari Polsek, TNI Polri, termasuk juga dari Polrestabes. Inafis Polrestabes Bandung pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan anggota dari salah satu ormas yang terluka seluruhnya dilarikan ke rumah sakit. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, Seri dan juga pemirsa, ini sangat disayangkan sekali ya, sesama ormas ataupun ormas yang satu dengan ormas yang lain harus melakukan sebuah pengeroyokan ataupun penyerangan dan tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan kekerasan di luar sana ya. Pagi kita juga melihat bahwa ada kabar gembira dari Israel dan juga Hamas di Gaza seperti itu yang baru saja memberikan kabar yang baik terkait dengan adanya pertempuran sementara ini juga akan diberhentikan seperti itu, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua, menjadikan sebuah contoh juga ketika dunia sudah mulai akan berdamai, kita juga di negara kita sendiri harus melakukan perdamaian dan juga sukacita dan juga harus saling menyayangi antara umat di Indonesia. Dan kita berharap di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kita terus bekerja sama dengan pemerintah lainnya atau negara lain untuk selalu menjaga kedamaian, kerjasama yang baik pastinya untuk dampak yang positif bagi Indonesia ke depannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.